Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, namanya SPT. Sebelum saya akan menyampaikan, akan ngomong lewat video ini, kalian harus support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Kali ini aku akan membahas, bukan membahas ya, mengklarifikasi, menjawab Anda semua. Sebenarnya ada sekelompok orang yang inbox lewat fanspage saya, namanya SPT. Lewat fanspage saya nama SPT seperti ini fanspage-nya. Nanti kalian bisa follow, ikuti. Kenapa sih Bang Anam tidak mempresenteri lagi atau tidak kelihatan lagi pada channel resmi konten ekspedisi Gus Idris Official? Kenapa? Mungkin saya akan menjawabnya. Sebenarnya kalau kalian mengira ada sebuah masalah, ada konflik antara saya dengan channel resmi Gus Idris Official, itu salah sekali. Saya akan mengklarifikasinya bahwasanya saya memutuskan untuk berhenti dari channel Gus Idris Official. Alasannya satu, karena saya punya akun sendiri, saya punya channel YouTube sendiri yang harus saya kembangkan di sini. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, mungkin saya akan cerita sedikit mengenai hidup saya. Saya 6 tahun di Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah, sudah 6 tahun. Saya kira saya sudah cukup lah untuk menimba ilmu di sana, dan saya akan kembali ke masyarakat, ke rumah. Kalau bahasa pondoknya itu boyong. Jadi seperti itu, saya akan kembali dan saya akan mempersiapkan masa depan saya, dan saya mungkin akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi seperti itu. Dan kalau kalian mengira-ngira ini ada masalah dengan salah satu pihak, atau masalah sama admin, atau masalah sama guru spiritual, atau masalah sama mediator, sebenarnya itu semua tidak ada masalah. Jadi saya jelaskan lagi kepada kalian viewers Gus Idris Official, sebenarnya saya tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Memang itu tadi alasan saya kenapa saya memutuskan untuk keluar dari tim kru channel resmi Gus Idris Official. Mungkin sudah jelas. Yang pertama, memang saya punya channel lagi, punya channel saya pribadi, dan saya berinisiatif untuk mengembangkan channel saya, entah itu bagaimana caranya. Dan yang kedua, saya selama 6 tahun di Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah, yang kiainya Kiai Muhammad Rodi, Maha Guru Spiritual, dan juga putranya Gus Idris Wabawi. Sudah 6 tahun, mungkin saya akan kembali ke masyarakat, kembali ke rumah, kalau istilah pondoknya itu boyong. Dan saya akan mempersiapkan masa depan saya, mempersiapkan mungkin saya akan menikah, gitu, untuk persiapan menikah. Jadi seperti itu. Mungkin kalian yang tidak tahu, saya sudah berumur 24. Jadi ya usia-usia yang seharusnya untuk membuka lembaran baru ke pernikahan. Jadi seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan, itu memang keputusan saya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus wajib, bagi kalian yang belum mampir ke channel Gus Idris Official, silahkan mampir. Di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diaplikasikan dalam hidup Anda, yang bisa Anda amalkan, yang bisa Anda sebarkan, yang bisa Anda share kepada orang lain. Jadi seperti itu. Dan di channel 6 SPT nanti juga akan ada seperti itu. Entah saya menge-share video dari seseorang yang mungkin bermanfaat, saya share kepada Anda semua lewat channel resmi saya, yaitu NMSPT. Dan saya punya fanspage, silahkan kalian follow. Nanti saya akan mengisi berupa fotos atau kata-kata, jadi seperti itu. Dan saya di sini mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport, khususnya channel pribadi saya sendiri, yaitu NMSPT, dan channel Gus Idris Official. Semoga Anda dilapangkan rezekinya, dan semoga kalau Anda belum ada jodoh, semoga cepat didekatkan jodohnya. Dan seperti itu. Karena ya dunia semakin tua, masa nggak nikah-nikah. Jadi seperti itu. Ya,
mungkin udah jelas lah kenapa saya mengundurkan diri secara terhormat. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya secara terhormat, karena memang tidak adanya sebuah masalah, tidak adanya sebuah permasalahan yang melingkupi antara saya dengan channel Kusitis Official. Jadi seperti itu. Bagi kalian yang ingin bergabung di channel resmi Kusitis Official, silahkan menghubungi admin yaitu Dimas Dwi Sadika. Silahkan untuk berkonsultasi bagaimana. Saya ada yang komen di channel saya itu, Kang, saya mau jadi mediator biar saya lebih dekat sama Allah. Jadi seperti itu, banyak. Ya silakan, gak apa-apa. Kalau memang tujuan Anda lebih dekat dengan Sang Pencipta, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, silakan. Itu bagus. Jadi seperti itu, silakan datang saja ke pondok Ponpes Habibul Quran Thoriqul Jannah. Cari di Google Map, ketik Ponpes Thoriqul Jannah, Babatan Ngajum. Nah, kalian bisa ikuti di situ, ada penunjuk jalannya. Kalian klik aja di situ, ya nggak susah-susah, nggak repot-repot. Mungkin kendalanya seperti ini, kalau musim-musim sekarang memang tersebarnya virus COVID-19, tidak bisa untuk bepergian. PSBB juga berlaku sekarang, pembatasan itu sosial berskala besar. Jadi ya sabar saja. Mungkin kalian bisa menimba ilmu lewat YouTube, lewat Facebook. Nah, jadi seperti itu. Jadi menimba ilmu itu kalau menurut saya ya nggak harus datang, nggak, kalian bisa cek seperti YouTube-nya Al Habib Bahar bin Smith, Al Habib Rizik bin Syihab, terus Abu Yahya. Jadi seperti itu, kalian juga bisa menimba ilmu. Jadi saya di kamar saja, ya kan, habis berbuka puasa di kamar, terus habis sholat maghrib berbuka puasa, habis sholat maghrib di kamar tiduran sambil lihat YouTube. Ya YouTube-nya Kusitis Official atau Al Habib Bahar bin Smith, atau YouTube-nya Ustadz Abu Somad juga boleh. Jadi seperti itu. Atau siapa itu, pokoknya alim ulama kalian bisa pilih sendiri, sekiranya bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa kalau melihat dari video-video yang seperti itu ya diamalkan. Jadi seperti itu, jangan lihat tapi besoknya enggak diamalkan. Jadi kalau disuruh begini, disuruh begitu, jadi ya kamu harus mengamalkan itu. Jadi seperti itu. Dan semoga bermanfaat pada channel Kusitis Official, semoga lebih berkembang lagi, semoga bisa diterima dakwahnya, semoga bisa lebih maju dan terdepan. Jadi seperti itu. Karena kenapa ya, saya sangat mensupport sekali kepada channel Kusitis Official khususnya, karena sebenarnya dunia ini kekurangan orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kekurangan orang-orang seperti itu, bahwa sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu murka. Jadi seperti murka karena kekurangan orang-orang alim. Jadi seperti itu. Bahwasanya saya telah ngaji selama 6 tahun di Ponpes Habibul Quran Thoriqul Jannah. Ada suatu hikayah, ada suatu cerita bahwasanya dulu Nabi besar Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan akan datang pada suatu zaman ketika Ka'bah, ketika Mekah, ketika kiblat itu sepi, dan itu zaman adalah zaman mendekati zaman akhir. Jadi seperti itu. Jadi saya mungkin kalian yang saat ini imannya lagi meningkat, lagi puncak-puncaknya iman, karena memang manusia itu kalau masalah iman, kadang sekarang imannya tinggi, besok imannya rendah, tinggi rendah, itu memang manusia seperti itu. Kalau saya ngajinya sih seperti itu. Jadi kalau kalian sekarang imannya itu lagi muncak, lagi naik, mendengar apa yang saya sharekan, mendengar apa yang saya katakan lewat video ini, bahwasanya dulu ada sebuah cerita
akan datang pada suatu zaman, pada saat zaman tersebut Ka'bah, kiblat Mekah itu kosong. Jadi tidak ada orang yang beribadah haji. Dan zaman-zaman itu ketika sudah memasuki zaman itu adalah zaman-zaman yang memang zaman akhir zaman telah akan tiba. Jadi seperti itu saya hanya mengeser, bukan saya ini saya gimana ya, saya punya ilmu, saya sharekan kepada kalian semua, saya bagikan kepada kalian semua untuk menjadi bahan. Jadi seperti itu, untuk menjadi bahan agar kalian itu bisa berpikir. Dan tadi saya sudah katakan sebenarnya zaman-zaman sekarang itu kekurangan orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini seperti itu. Jadi kalian, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, cobalah berusahalah untuk bermanfaat bagi orang lain, seperti apa yang didahulukan, seperti apa yang dikatakan kepada junjungan kita, junjungan saya, junjungan saudara kita se-Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, Khairuna sampai Undina. Jadi seperti itu. Dan nanti kalian jangan gimana bertanya-tanya terus. Saya juga sibuk untuk membalasi kalian satu persatu, jadi saya akan membuat video seperti ini biar kalian tahu sebenarnya saya dengan beliau, saya dengan para tim kru tidak ada masalah sama sekali. Itu adalah keputusan, memang keputusan saya untuk bisa berjalan sendiri. Jadi seperti itu, untuk bisa berjalan sendiri, membangun channel saya sendiri. Jadi seperti itu. Dan apapun saya akan lakukan agar bisa bermanfaat bagi orang lain lewat video. Jadi kalau kita himbauan dari pemerintah, dari masyarakat, benar kata beliau, saya mengutip dari kata beliau, yaitu guru kita semua, Gus Idham Nabawi, bahwasanya dakwah itu segala cara, apapun segala cara apapun kamu lakukan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi seperti itu. Biasanya kalau himbauan dari masyarakat tidak boleh berkumpul-kumpul, ya kita hormati, karena memang kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus turuti, harus taati, patuhi pemerintah pemerintah. Jadi seperti itu, pemerintahan kita harus turuti. Jadi kalau saya boleh berbicara, kalau masalah berkumpul seperti majelis taklim itu kan berkumpul, kita bolehlah, kita bertoleransi di situ, nggak apa-apa. Tapi kalau dakwah tidak ada istilah lockdown. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau berkumpul lockdown nggak apa-apa, kita toleransi, karena memang mencegah tersebarnya virus COVID-19 yang ada di musim-musim sekarang. Tapi kalau istilah dakwah, menyebarkan agama Islam, bermanfaat bagi orang lain, mengaplikasikan kemanfaatan ke orang lain, itu nggak ada istilah lockdown. Jadi seperti ini. Nanti kalian yang ada di kamar, yang ada di kantor misalkan, yang ada di tempat-tempat mengisolasi diri seperti itu, yang ada di hotel, mengisolasi diri lah pokoknya. Kalian kan bisa melihat video-video seperti guru-guru kita semua, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Al-Ribad bin Semit, Rizik bin Syihab. Kalian bisa, Gus Idham Nabawi, kalian bisa lihat video semacam itu untuk bisa lebih, agar ayolah kita, dunia ini kekurangan orang-orang yang baik, kekurangan orang-orang yang alim, kekurangan orang-orang yang ibaratnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi seperti itu. Dan satu lagi yang perlu saya jelaskan kepada kalian, bahwasanya satu, mungkin saya akan mengasah sebuah ilmu yang saya dapatkan dari beliau, Gus Idham Nabawi, bahwasanya iblis itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat terpuji, yang sangat alim, ahli ilmu, ahli hadis, karena asbabul wurudnya hadis iblis itu tahu.
Tapi kenapa tidak bisa dijadikan kekasih Allah? Karena satu, ada sifat kesombongan. Jadi seperti itu, ada sifat kesombongan karena saya lebih baik dari apapun, termasuk Adam. Nah, Adam itu sebagai kita, bahwasanya malaikat. Ada sebuah cerita bahwasanya kalian yang mungkin sudah mendengar cerita ini, saya akan mengulasnya lagi bahwasanya dulu ada sebuah cerita ketika semua makhluk Allah itu disuruh sujud kepada Adam, pada Nabi Adam, hanya satu yang mengelak, yaitu iblis. Jadi seperti itu, ada sifat kesombongan. Usahalah tidak ada sifat kesombongan walau sebiji sawi, karena itu yang akan melemparkan Anda semua ke api neraka, walaupun kealiman Anda menyerupai iblis tersebut, walaupun kepintaran Anda menyerupai iblis tersebut. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Dan mungkin sudahlah, kita bisa berpikirlah untuk kedepannya seperti apa. Nanti saya akan juga mampir-mampir ke pondok, bukan kita tetap jagalah silaturahmi, kita jaga puasa ya. Bukan saya ini lupa dengan beliau, lupa dengan pondok yang enggak lah. Nanti kita juga akan bersilaturahmi ke sana. Jadi seperti itu ya, cukup. Mungkin kalian sudah tahu kenapa saya tidak ada lagi di channel resmi Gusitis Official. Satu, saya punya channel sendiri, mungkin saya akan membangun karena saya ini hobinya ngegame, jadi nanti akan saya buat gaming atau hobinya mixing juga, saya juga hobi, nanti saya akan upload mixing di situ. Terus juga yang kedua, sudah 6 tahun, kalau menurut saya sudah cukup lah, sudah cukup. Saya akan kembali ke masyarakat karena saya anak tunggal juga, kasihan orang tua. Jadi seperti itu, kuncinya dunia ada pada kedua orang tua, kuncinya akhirat ada pada guru. Orang tua belum tentu guru, kalau guru sudah pasti orang tua. Itu yang saya akan sarankan kepada kalian. Cukup dari saya. Salam Anang SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.